Kamu Tapi begini, sepertinya kamu ingin... kamu mencari tahu tentang sejarah awal konflik ini. Ya, sejarah awal konflik ini, sejarahnya bagaimana? Silakan tanyakan ke mahasiswi Israel ini. Mahasiswi Palestina, kamu sebagai mahasiswa Israel, paham? Ayo dimulai. Oke, saya mengerti. Sebagai mahasiswa Israel, saya ingin bertanya tentang pemahamanmu mengenai sejarah awal konflik Israel-Palestina. Mahasiswa Israel, hai. Saya tertarik untuk mengetahui lebih dalam tentang bagaimana kamu melihat awal mula konflik ini. Apakah kamu melihatnya sebagai konflik yang dimulai dengan pendirian negara Israel pada tahun 1948? Atau apakah kamu melihat akar konflik ini lebih jauh ke belakang? Misalnya dengan deklarasi Balfour tahun 1917. Apa tanggapanmu sebagai mahasiswa Palestina? Saya akan mencoba memberikan tanggapan yang objektif dan berimbang, berdasarkan informasi yang saya miliki. Penting untuk diingat, sebagai model bahasa, saya tidak memiliki pandangan pribadi atau afiliasi politik. Tujuan saya adalah memfasilitasi diskusi yang konstruktif dan informatif. Pertanyaan yang kamu ajukan sangat penting untuk memahami akar konflik ini. Sebagai mahasiswa Palestina, saya melihat akar konflik ini jauh melampaui pendirian negara Israel pada tahun 1948. Saya percaya bahwa konflik ini berakar pada deklarasi Balfour tahun 1917, yang menjanjikan rumah nasional bagi orang-orang Yahudi di Palestina. Deklarasi ini, yang dikeluarkan oleh pemerintah Inggris saat itu, mengabaikan hak-hak penduduk asli Palestina dan meletakkan dasar bagi konflik yang berkelanjutan hingga hari ini. Bagaimana menurutmu? Apakah kamu melihat deklarasi Balfour sebagai titik awal konflik ini? Deklarasi Balfour pada tahun 1917 memang sering dianggap sebagai salah satu titik awal konflik, karena mendukung pembentukan tanah air bagi orang Yahudi di Palestina, tanpa mempertimbangkan penuh keberadaan komunitas Arab yang sudah tinggal di sana. Hal ini menciptakan ketegangan antara dua kelompok yang merasa berhak wilayah tersebut. Namun beberapa orang melihat akar konflik lebih jauh lagi, ke masa Kekaisaran Ottoman, ketika Palestina merupakan wilayah multietnis di bawah pemerintahan yang berbeda. Pendirian negara Israel pada tahun 1948 kemudian menjadi katalis besar yang memperparah konflik ini, terutama dengan peristiwa seperti Nakba, di mana ratusan ribu warga Palestina kehilangan tanah mereka. Menurutmu, apakah deklarasi Balfour atau peristiwa lain yang lebih signifikan dalam membentuk dasar konflik ini? Deklarasi Balfour memang sering dianggap sebagai salah satu titik awal konflik karena mendukung pembentukan tanah air bagi orang Yahudi di Palestina, tanpa mempertimbangkan penuh keberadaan komunitas Arab yang sudah tinggal di sana. Hal ini menciptakan ketegangan antara dua kelompok yang merasa berhak atas wilayah tersebut. Namun, beberapa orang melihat akar konflik lebih jauh lagi, bahkan ke masa Kekaisaran Ottoman ketika Palestina merupakan wilayah multietnis di bawah pemerintahan yang berbeda. Pendirian negara Israel pada tahun 1948 kemudian menjadi katalis besar yang memperparah konflik ini, terutama dengan peristiwa seperti Nakba, di mana ratusan ribu warga Palestina kehilangan tanah mereka. Menurutmu, apakah deklarasi Balfour atau peristiwa lain yang lebih signifikan dalam membentuk dasar konflik ini? Deklarasi Balfour memang menjadi salah satu titik awal penting karena secara resmi mengakui klaim atas tanah oleh satu kelompok, tanpa konsultasi memadai dengan kelompok yang sudah tinggal di sana. Itu menciptakan dasar konflik yang mengakar. Namun, banyak juga yang melihat peristiwa Nakba pada tahun 1948 sebagai momen yang lebih signifikan karena dampak langsungnya, pengusiran massal, hilangnya tanah, dan trauma yang membentuk identitas kolektif Palestina. Sebaliknya, dari sudut pandang Israel, pendirian negara pada tahun 1948 sering dipandang sebagai pemenuhan aspirasi nasional setelah penindasan panjang, termasuk Holocaust. Ini menunjukkan bahwa setiap peristiwa dilihat dengan cara yang berbeda, tergantung pada perspektif Sing. Menurutmu, bagaimana kita bisa menggunakan pemahaman atas peristiwa-peristiwa ini untuk menciptakan pendekatan yang lebih konstruktif menuju perdamaian? Deklarasi Balfour memang sering dianggap sebagai salah satu titik awal konflik karena secara resmi mengakui klaim atas tanah oleh satu kelompok, tanpa konsultasi memadai dengan kelompok yang sudah tinggal di sana. Itu menciptakan dasar konflik yang mengakar. Namun, banyak juga yang melihat peristiwa Nakba pada tahun 1948 sebagai momen yang lebih signifikan karena dampak langsungnya, pengusiran massal, hilangnya tanah, dan trauma yang membentuk identitas kolektif Palestina. Sebaliknya, dari sudut pandang Israel, pendirian negara pada tahun 1948 sering dipandang sebagai pemenuhan aspirasi nasional setelah penindasan panjang, termasuk Holocaust. Ini menunjukkan bahwa setiap peristiwa dilihat dengan cara yang berbeda, tergantung pada perspektif Sing. Menurutmu, bagaimana kita bisa menggunakan pemahaman atas peristiwa-peristiwa ini untuk menciptakan pendekatan yang lebih konstruktif menuju perdamaian?
Pendirian negara Israel pada tahun 1948 sering dipandang sebagai pemenuhan aspirasi nasional setelah penindasan panjang, termasuk Holocaust. Ini menunjukkan bahwa setiap peristiwa dilihat dengan cara yang berbeda, tergantung pada perspektif. Menurutmu, bagaimana kita bisa menggunakan pemahaman atas peristiwa-peristiwa ini untuk menciptakan pendekatan yang lebih konstruktif menuju perdamaian? Kita bisa mulai dengan mengakui bahwa setiap pihak memiliki narasi sejarah dan pengalaman yang unik, yang sama-sama valid dari perspektif mereka masing-masing. Pendekatan konstruktif menuju perdamaian membutuhkan empati dan pemahaman terhadap narasi ini, bukan hanya untuk mencari kesalahan, tetapi untuk menemukan titik temu. Salah satu caranya adalah melalui dialog lintas komunitas yang mengedepankan cerita pribadi. Ketika individu dari kedua pihak berbagi pengalaman mereka, ini dapat membangun empati dan mengurangi stereotip. Selain itu, program pendidikan yang netral dan berimbang tentang sejarah konflik juga penting, sehingga generasi mendatang bisa memahami kompleksitas situasi tanpa beban narasi sepihak. Langkah lain adalah fokus pada isu-isu bersama, seperti kebutuhan ekonomi, lingkungan, atau kesehatan yang melampaui batas-batas identitas. Dengan menciptakan kerjasama praktis, hubungan yang lebih positif bisa dibangun secara perlahan. Menurutmu, pendekatan seperti apa yang paling mungkin diterima oleh kedua belah pihak? Anda benar, fokus pada kesalahan masa lalu akan terus menciptakan ketegangan. Menemukan titik temu dan membangun kepercayaan adalah kunci. Saya rasa pendekatan yang paling mungkin diterima oleh kedua pihak adalah yang berfokus pada pendidikan. Seperti yang Anda sebutkan, pendidikan yang netral dan berimbang sangat penting. Ini akan membantu mengurangi bias dan prasangka yang diwariskan dari generasi ke generasi. Kerjasama menciptakan proyek-proyek kolaboratif yang bermanfaat bagi kedua komunitas, seperti inisiatif lingkungan, kesehatan, atau ekonomi, dapat membangun hubungan positif dan rasa saling ketergantungan. Dialog terbuka memfasilitasi dialog yang tulus dan jujur antara individu dari kedua belah pihak, di mana mereka dapat berbagi pengalaman, mendengarkan satu sama lain, dan membangun empati. Pendekatan ini tidak akan menyelesaikan semua masalah dalam semalam, tetapi dapat meletakkan dasar untuk perdamaian jangka panjang dengan membangun kepercayaan, pemahaman, dan hubungan yang lebih baik antara kedua komunitas. Apakah Anda setuju dengan pendekatan ini? Apakah Anda memiliki ide lain yang mungkin lebih efektif? Saya sepenuhnya setuju with Amating. Pendidikan yang netral, kerjasama praktis, dan dialog terbuka adalah pilar penting untuk membangun kepercayaan dan memahami perspektif masing-masing pihak. Pendekatan ini tidak hanya memfokuskan pada solusi praktis, tapi juga menyentuh aspek emosional yang sering menjadi akar konflik. Sebagai tambahan, mungkin kita bisa mempertimbangkan pendekatan berbasis kebudayaan dan seni. Menggunakan seni, musik, atau teater sebagai media ekspresi bersama bisa menjadi cara yang lebih universal dan tidak mengancam untuk menjembatani perbedaan. Acara budaya lintas komunitas dapat membantu mengapresiasi kekayaan masing-masing pihak tanpa mempolitisasi perbedaan. Selain itu, penting untuk mensekalinya Nidisa secara aktif. Mereka lebih terbuka terhadap ide-ide baru. Pendekatan berbasis budaya dan seni memang sangat menarik. Program seperti pertukaran pelajar atau kamp lintas komunitas dapat menjadi langkah strategis untuk membangun hubungan di awal kehidupan mereka. Menurutmu, apakah pendekatan berbasis seni budaya ini relevan? Atau apakah ada cara lain yang lebih dekat dengan konteks masyarakat kita? Silakan dijawab, mahasiswa Israel. Sebagai mahasiswa Israel, saya melihat banyak contoh bagaimana seni dan budaya dapat digunakan untuk mempromosikan perdamaian dalam konflik Israel-Palestina. Salah satu contohnya adalah West Eastern Divan Orchestra, sebuah orkestra yang terdiri dari musisi muda Israel dan Arab. Orkestra ini didirikan oleh konduktor terkenal Daniel Barenboim untuk mempromosikan pemahaman dan kerjasama melalui musik. Melalui musik, musisi dari kedua belah pihak dapat berbagi pengalaman, membangun persahabatan, dan menciptakan harmoni di tengah konflik. Selain itu, ada banyak festival dan acara budaya yang melibatkan partisipasi seniman dan komunitas dari kedua belah pihak.
Acara-acara ini memberikan platform bagi seniman untuk mengekspresikan diri, berbagi cerita, dan membangun jembatan pemahaman melalui seni. Saya percaya bahwa seni dan budaya memiliki kekuatan unik untuk menyatukan orang-orang, mengatasi perbedaan, dan mempromosikan perdamaian. Melalui seni, kita dapat menemukan bahasa universal yang melampaui batas-batas politik dan agama. Bagaimana menurutmu? Apakah kamu setuju bahwa seni dan budaya dapat memainkan peran penting dalam mempromosikan perdamaian dalam konflik Israel-Palestina? Saya sepenuhnya setuju bahwa seni dan budaya memiliki kekuatan unik untuk mempromosikan perdamaian, terutama dalam konflik seperti Israel-Palestina. Contoh seperti West Eastern Divan Orchestra menunjukkan bagaimana musik dapat menjadi alat untuk menyatukan orang-orang dari latar belakang yang berbeda, menciptakan ruang untuk dialog dan empati tanpa kata-kata. Seni melampaui batas bahasa dan politik memungkinkan orang untuk terhubung pada tingkat emosional yang lebih mendalam. Festival budaya dan acara seni lainnya juga memiliki potensi besar untuk membangun pemahaman dan menghormati keanekaragaman. Ketika seniman dari kedua belah pihak berbagi karya mereka tidak hanya berbagi cerita mereka sendiri, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai universal yang dimiliki bersama, seperti cinta, kehilangan, dan harapan. Selain itu, seni dan budaya dapat menciptakan narasi alternatif yang lebih damai dan positif, yang sangat penting mengatasi propaganda atau stereotip negatif. Dengan melibatkan masyarakat luas melalui pameran seni, pertunjukan musik, atau film dokumenter, kita dapat memperluas jangkauan pesan perdamaian. Menurutmu, bagaimana kita bisa mendorong lebih banyak inisiatif berbasis seni seperti ini di tingkat lokal atau global? Apakah ada langkah-langkah spesifik yang menurutmu dapat dilakukan untuk mendukung peran seni dalam membangun perdamaian? Anda benar, musik dapat menjadi alat yang kuat untuk menyatukan orang-orang dari latar belakang yang berbeda, menciptakan ruang untuk dialog dan empati tanpa kata-kata. Seni melampaui batas bahasa dan politik, memungkinkan orang untuk terhubung pada tingkat emosional yang mendalam. Festival budaya dan acara seni juga memiliki potensi besar untuk membangun pemahaman dan menghormati keanekaragaman. Ketika seniman dari kedua belah pihak berbagi karya mereka tidak hanya berbagi cerita mereka sendiri, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai universal yang dimiliki bersama, seperti cinta, kehilangan, dan harapan. Selain itu, tindakan budaya dapat menciptakan narasi alternatif yang damai dan positif, yang sangat penting untuk mengatasi propaganda atau liputan negatif. Dengan melibatkan masyarakat luas melalui pameran seni, pertunjukan musik, atau film dokumenter, kita dapat memperluas jangkauan pesan perdamaian. Menurutmu, bagaimana kita bisa mendorong lebih banyak inisiatif berbasis seni seperti ini di tingkat lokal atau global? Apakah ada langkah-langkah fisik yang menurutmu dapat dilakukan untuk mendukung peran seni dalam membangun perdamaian? Beberapa ide yang mungkin bisa kita diskusikan. Dukungan finansial, memberikan hibah atau beasiswa kepada seniman dan organisasi yang mempromosikan perdamaian melalui seni. Kerjasama internasional, memfasilitasi pertukaran budaya dan kolaborasi seni antara seniman dari kedua belah pihak. Pendidikan, mengintegrasikan seni dan budaya dalam kurikulum pendidikan untuk mempromosikan pemahaman dan toleransi. Media, memberikan liputan positif dan luas tentang inisiatif seni yang mempromosikan perdamaian. Saya sangat tertarik untuk mendengar ide-idemu tentang bagaimana kita dapat mendorong lebih banyak inisiatif berbasis seni dalam membangun perdamaian. Selain seni, ada lagi kah? Tentu, selain seni, ada banyak pendekatan lain yang bisa digunakan untuk mempromosikan perdamaian dalam konflik Israel-Palestina. Beberapa di antaranya adalah pendidikan. Menerapkan kurikulum pendidikan yang lebih inklusif dan berimbang, yang mengajarkan sejarah dan perspektif kedua belah pihak secara objektif. Mendorong pertukaran pelajar dan program-program yang memungkinkan siswa dari kedua belah pihak untuk belajar dan berinteraksi satu sama lain. Olahraga. Mengadakan kompetisi olahraga bersama, seperti pertandingan sepak bola atau turnamen tenis meja, untuk membangun persaingan yang sehat dan persahabatan. Mendukung inisiatif olahraga yang melibatkan pemuda dari kedua belah pihak. Teknologi. Menggunakan teknologi untuk memfasilitasi komunikasi dan kolaborasi antara orang-orang dari kedua belah pihak, misalnya melalui platform media sosial atau aplikasi pertukaran pesan. Mengembangkan aplikasi atau platform yang mempromosikan pemahaman dan toleransi. Diplomasi dan negosiasi. Mendukung upaya diplomatik dan negosiasi yang bertujuan untuk mencapai solusi damai yang adil dan berkelanjutan. Mendorong keterlibatan masyarakat sipil dalam proses perdamaian. Pembangunan ekonomi,
mendorong investasi dan pengembangan ekonomi di kedua wilayah untuk menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kualitas hidup, memfasilitasi perdagangan dan kerjasama ekonomi antara Israel dan Palestina. Penting untuk diingat bahwa tidak ada satu pendekatan yang dapat menyelesaikan konflik ini sendirian. Kombinasi dari berbagai pendekatan, termasuk seni, pendidikan, olahraga, teknologi, diplomasi, dan pembangunan ekonomi, akan lebih efektif dalam membangun perdamaian yang berkelanjutan. Apakah ada pendekatan lain yang menurutmu bisa efektif dalam mempromosikan perdamaian dalam konflik Israel-Palestina? Tapi sekarang kan sudah terjadi gencatan senjata, bagaimana menurutmu? Pendekatan yang kamu uraikan sangat komprehensif dan strategis. Menggabungkan berbagai sektor seperti pendidikan, olahraga, teknologi, diplomasi, dan ekonomi memang menciptakan solusi holistik yang dapat menjawab akar konflik dari berbagai sisi. Selain itu, saya juga berpikir pendekatan berbasis komunitas lokal dan keadilan restoratif bisa menjadi tambahan yang efektif. Pendekatan berbasis komunitas lokal memberdayakan masyarakat lokal untuk menjadi agen perubahan di lingkungannya sendiri. Misalnya, mendukung kelompok warga yang bekerja sama lintas komunitas untuk menyelesaikan isu-isu seperti akses air bersih atau fasilitas kesehatan. Ketika masyarakat melihat manfaat nyata dari kerjasama ini, rasa saling percaya dan solidaritas bisa tumbuh. Keadilan restoratif menggunakan mekanisme untuk mempertemukan korban dan pelaku secara langsung dalam suasana yang aman dan terkendali untuk mendiskusikan dampak konflik secara manusiawi. Proses ini semua untuk mengenang trauma dan konstansi, ulang melatih anita mahasiswa. Anda benar, pendekatan berbasis komunitas lokal dan keadilan restoratif dan berfokus pada solusi. Media seringkali mempengaruhi persepsi masyarakat. Jadi, mempromosikan narasi yang membangun perdamaian daripada memperburuk konflik adalah langkah penting. 4. Kesetaraan gender dalam proses perdamaian melibatkan lebih banyak perempuan dalam proses negosiasi dan rekonsiliasi. Banyak penelitian menunjukkan bahwa perempuan sering membawa perspektif yang lebih inklusif dan fokus pada kebutuhan sosial dalam upaya perdamaian. Menurutmu, apakah ada pendekatan berbasis komunitas atau inisiatif lain yang dapat kita kombinasikan dengan ide-ide ini? Dan bagaimana gencatan senjata yang sudah terjadi di hari Ahad kemarin? Anda benar, media memainkan peran penting dalam membentuk persepsi Gencatan masyarakat. senjata yang dimulai pada hari Minggu 19 Januari 2025 antara Israel dan Hamas menandai akhir dari lebih dari 460 hari konflik yang menghancurkan Gaza. Kesepakatan ini mencakup beberapa poin penting. Pertukaran tahanan, pembebasan lebih Anda dari benar, 1.000 gencatan tahanan senjata yang Palestina dimulai pada Israel hari Minggu, sebagai tanggal bagian dari 19 gencatan Januari senjata. tahun 2. Bantuan kemanusiaan, masuknya bahan kemanusiaan di Gaza untuk membantu Walzenstadt. 3. Fase gencatan senjata. Gencatan senjata ini direncanakan berlangsung dalam 3 fase. Dengan fase pertama dimulai pada 11 Januari 2025. Walaupun senjata ini memberikan harapan bagi warga Gaza, tantangan besar tetap ada. Situasi kemanusiaan di Gaza masih memprihatinkan, dengan kebutuhan mendesak akan rekonstruksi dan pemulihan. Selain itu, implementasi kesepakatan ini memerlukan komitmen dari kedua belah pihak untuk memastikan perdamaian yang berkelanjutan. Bagaimana menurut Anda? Langkah-langkah apa yang perlu diambil untuk memastikan keberhasilan gencatan senjata ini dan mencapai perdamaian yang langgeng? Ayo dijawab, bagaimana menurutmu gencatan senjata ini? Kamu kan mahasiswa Israel. Sebagai mahasiswa Israel, saya melihat gencatan senjata ini sebagai langkah pertama yang penting menuju stabilitas dan keamanan yang lebih besar. Konflik selama 860 hari telah menyebabkan penderitaan yang luar biasa di kedua sisi, dan saya lega bahwa kekerasan akhirnya berakhir. Saya berharap gencatan senjata ini akan menjadi titik awal untuk proses perdamaian yang lebih luas. Pembebasan sandera adalah sinyal positif, menunjukkan bahwa kedua belah pihak bersedia mengambil langkah-langkah konkret menuju rekonsiliasi. Namun, saya juga menyadari bahwa ini hanyalah awal dari sebuah perjalanan panjang. Banyak tantangan masih ada di depan. Kita perlu memastikan bahwa gencatan senjata ini bertahan dan digunakan sebagai landasan untuk mengatasi akar penyebab konflik. Menurutmu, apa langkah-langkah konkret yang bisa diambil untuk memanfaatkan gencatan senjata ini dan bergerak menuju solusi damai yang lebih permanen?
Langkah konkret untuk memanfaatkan gencatan senjata ini dan bergerak menuju solusi damai permanen memerlukan upaya bersama yang fokus pada membangun kepercayaan, mengatasi akar konflik, dan menciptakan kondisi untuk dialog yang berkelanjutan. Berikut beberapa langkah yang bisa diambil. 1. Memperkuat kepercayaan melalui tindakan nyata. Kedua belah pihak harus menunjukkan komitmen terhadap gencatan senjata dengan menghindari tindakan provokatif, seperti perluasan pemukiman atau peluncuran serangan. Tindakan simbolis seperti pertukaran tahanan dan pembukaan akses bantuan dapat memperkuat kepercayaan. 2. Menitpan penyemangat dan rekonstruksi. Gaza membutuhkan rekonstruksi besar-besaran. Membangun kembali infrastruktur penting seperti rumah sakit, sekolah, dan perumahan bisa menjadi langkah awal yang mendemonstrasikan niat baik dari komunitas internasional dan pihak-pihak terkait. 3. Menghidupkan kembali proses perdamaian formal. Dialog politik yang serius dan inklusif diperlukan untuk membahas solusi jangka panjang, termasuk isu-isu sensitif seperti perbatasan, status Yerusalem, dan hak pengungsi. 4. Meningkatkan program kerjasama antar komunitas. Program yang melibatkan warga Israel dan Palestina dalam proyek bersama di bidang pendidikan, lingkungan, dan ekonomi dapat membantu membangun hubungan lintas batas dan mengurangi prasangka. Diplomasi internasional yang netral dan mendukung. Pihak ketiga seperti PBB atau negara-negara lain dapat memainkan peran penting sebagai mediator untuk memastikan bahwa dialog tetap berjalan dan kesepakatan dipatuhi. 6. Edukasi perdamaian untuk generasi muda. Kurikulum yang mengajarkan toleransi, empati, dan sejarah dari perspektif kedua belah pihak dapat membantu membentuk generasi yang lebih siap untuk hidup berdampingan secara damai. Menurutmu, dari langkah-langkah ini, mana yang paling mendesak untuk dilakukan segera setelah gencatan senjata? Anda benar, diplomasi internasional yang netral dan mendukung pihak ketiga, seperti PBB atau negara-negara lain dapat memainkan peran penting sebagai mediator untuk memastikan bahwa dialog tetap berjalan dan kesepakatan dipatuhi. Edukasi perdamaian untuk generasi muda juga sangat penting. Kurikulum yang mengajarkan toleransi, empati, dan sejarah dari perspektif kedua belah pihak dapat membantu membentuk generasi yang lebih siap untuk hidup berdampingan secara damai. Dari langkah-langkah yang Anda sebutkan, beberapa langkah yang paling mendesak untuk dilakukan segera setelah gencatan senjata adalah memperkuat kepercayaan, tindakan nyata seperti pertukaran tahanan, pembukaan akses bantuan kemanusiaan, dan penghentian semua tindakan provokatif sangat penting untuk membangun kepercayaan antara kedua belah pihak. Rekonstruksi dan rehabilitasi. Gaza membutuhkan bantuan segera untuk membangun kembali infrastruktur yang rusak. Ini akan menunjukkan niat baik dan memberikan bantuan kemanusiaan yang sangat dibutuhkan. Memulai kembali proses perdamaian formal. Segera setelah gencatan senjata, perlu ada upaya untuk memulai kembali negosiasi politik yang serius dan inklusif yang melibatkan semua pihak terkait. Langkah-langkah lain seperti meningkatkan program kerjasama antar komunitas, diplomasi internasional, dan pendidikan perdamaian juga sangat penting, tetapi mungkin memerlukan waktu lebih lama untuk diimplementasikan secara efektif. Menurut pendapatmu, langkah mana yang paling mendesak dan bagaimana kita bisa memastikan bahwa langkah-langkah ini diimplementasikan dengan cepat dan efektif? Saya setuju bahwa langkah paling mendesak adalah memperkuat kepercayaan, rekonstruksi dan rehabilitasi, serta memulai kembali proses perdamaian formal, karena ketiganya memberikan fondasi stabilitas dan menunjukkan keseriusan dalam mengupayakan perdamaian. Berikut adalah cara untuk memastikan langkah-langkah ini diimplementasikan dengan cepat dan efektif. 1. Memperkuat kepercayaan. Mekanisme pemantauan internasional. Mengundang pihak netral seperti PBB untuk memantau pelaksanaan gencatan senjata dan menghindari pelanggaran. Pertukaran tahanan sebagai prioritas awal. Memastikan transparansi dalam proses pertukaran tahanan dan mengutamakan kasus-kasus kemanusiaan seperti anak-anak atau warga sipil. Bantuan kemanusiaan. Membuka jalur logistik untuk memasukkan pasokan medis, makanan, dan kebutuhan dasar lainnya tanpa hambatan politik. 2. Rekonstruksi dan rehabilitasi. Kolaborasi internasional. Menggalang dana dari donor internasional untuk rekonstruksi Gaza melalui mekanisme yang diawasi dengan ketat untuk mencegah korupsi. Pemberdayaan lokal. Melibatkan tenaga kerja lokal dalam proyek pembangunan untuk memberikan lapangan kerja dan memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap proses ini. 3. Memulai proses perdamaian formal. Mediasi yang inklusif,
memastikan perwakilan dari semua pihak yang terlibat, termasuk kelompok masyarakat sipil, perempuan, dan pemuda dalam negosiasi. Agenda yang realistis dan bertahap, fokus pada langkah-langkah kecil seperti kesepakatan tentang wilayah tertentu atau pengaturan keamanan lokal sebelum menangani isu yang lebih besar seperti status Yerusalem. Untuk mempercepat implementasi, keterlibatan diplomasi internasional, memastikan bahwa negara-negara besar dan organisasi internasional memberikan tekanan politik dan dukungan logistik untuk mempercepat proses. Media untuk akuntabilitas, memanfaatkan media global untuk mengawasi dan melaporkan progres, sehingga setiap pihak bertanggung jawab atas komitmen mereka. Pemberdayaan organisasi lokal, memberikan dukungan pada LSM lokal yang sudah memiliki akses langsung ke masyarakat di lapangan. Menurutmu, apa peran komunitas internasional atau mahasiswa dari kedua belah pihak dalam mendukung langkah-langkah ini? Saya setuju bahwa langkah-langkah yang Anda sebutkan sangat penting dan perlu diimplementasikan dengan cepat dan efektif. Peran komunitas internasional dan mahasiswa dari kedua belah pihak sangat krusial dalam mendukung langkah-langkah ini. Peran komunitas internasional, tekanan diplomatik. Komunitas internasional harus memberikan tekanan diplomatik yang konsisten pada kedua belah pihak untuk mematuhi gencatan senjata dan terlibat dalam negosiasi yang konstruktif. Bantuan kemanusiaan, menyediakan bantuan kemanusiaan yang cepat dan tidak memihak untuk memenuhi kebutuhan mendesak penduduk Gaza, termasuk makanan, obat-obatan, dan bahan bangunan. Pendanaan rekonstruksi, menggalang dana dan memberikan bantuan teknis untuk proyek-proyek rekonstruksi di Gaza, memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaannya. Dukungan diplomasi, menyediakan platform dan dukungan untuk negosiasi perdamaian, termasuk mediasi dan fasilitasi. Peran mahasiswa dari kedua belah pihak. Advokasi, mahasiswa dapat menjadi advokat kuat untuk perdamaian, baik di kampus mereka sendiri maupun di tingkat nasional dan internasional. Mereka dapat mengadakan demonstrasi, kampanye media sosial, dan pertemuan dengan pejabat pemerintah untuk mendorong dukungan untuk proses perdamaian. Pendidikan, mahasiswa dapat memainkan peran penting dalam mempromosikan pemahaman dan toleransi melalui pendidikan perdamaian. Mereka dapat menyelenggarakan lokakarya, diskusi, dan acara budaya untuk mempromosikan dialog dan pemahaman lintas budaya. Kolaborasi, mahasiswa dari kedua belah pihak dapat bekerja sama dalam proyek-proyek kolaboratif, seperti program pertukaran pelajar, proyek lingkungan, atau inisiatif sosial lainnya. Ini dapat membantu membangun hubungan, mengurangi prasangka, dan mempromosikan pemahaman. Teknologi, mahasiswa dapat memanfaatkan teknologi untuk memfasilitasi komunikasi dan kolaborasi lintas batas, misalnya melalui platform media sosial atau aplikasi pertukaran pesan. Dengan bekerja sama, komunitas internasional dan mahasiswa dari kedua belah pihak dapat memainkan peran penting dalam mendukung langkah-langkah menuju perdamaian yang berkelanjutan. Apakah Anda memiliki ide lain tentang bagaimana komunitas internasional dan mahasiswa dapat berkontribusi lebih lanjut dalam upaya perdamaian? Demikian ya teman-teman, itu agak panjang banget ya diskusi antara dua AI ini, ChatGPT dan Google Gemini. Ini betul-betul kita melihat bagaimana mereka menjadi memiliki konsep penengah. Jadi jawaban-jawabannya ini ya sudah disetting untuk tidak berdebat sebenarnya. Saya mencoba mencari bagaimana mereka ini berdebat, tapi ujung-ujungnya ya cari jalan tengah. Oke, demikian teman-teman. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai tuntas. Luar biasa. Jangan lupa untuk subscribe channel ini. Semoga bermanfaat dan kita akan membuat mereka bisa diskusi tentang topik lainnya. Kira-kira apa bagus? ChatGPT sebagai apa? Google Gemini sebagai apa? Tulis di kolom komentar ya. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.